Bagaimana kita akan memuridkan kalau nggak pernah diajar cari murid dulu? Betul tidak? Siapa yang kita muridkan kalau kita nggak pernah diajar cari murid dulu? Ya itu tadi, akhirnya dimuridkan ya muter-muter orang itu saja. Jadi pemuritan itu tidak akan jadi pemuritan kalau saudara dan saya nggak cari muridnya dulu. Jawab ya atau tidak? Nah, mau belajar pemuritan sampai bengkok istilah saya, dengan macam-macam teori dan pengalaman pemuritan yang lain, kita nggak pernah diajar cari murid. Bagaimana memuridkan orang? Sudah salah lagi bukan? Yang berikut, maaf ya, kebetulan nggak ada. Di banyak gereja itu sedang ada spanduk, entah di mimbarnya, entah di pintu masuk atau di mana. Siapa yang pernah lihat gereja seperti ini? Inilah waktunya penuaian. Mari kita menuai, siapkan penuai. Pernah tahu kata-kata seperti itu? Tema-tema sinode, tema KKR, tema seminar. Ini musim penuaian. Ayo kita menuai. Wah, pokoknya siapa yang mau maju jadi penuai, silakan maju. Kita akan urapi dengan urapan penuaian. Saya tunak dengar kata-kata itu. Karena kita ini goblok dan ngawur, sudah. Untuk bisa menuai itu minimal harus disiapkan 4 kelompok dulu. Sadar nggak ini? Semua gereja yang temanya penuaian saya habiskan. Bertobat dulu kamu. Sebelum menyetak penuai, harusnya 4 hal dilakukan. Paling sedikit bisa lebih. 1. Ladangnya ada tidak? Kalau ada orang menuai, nggak pernah menyiapkan ladang, nggak pernah menyiapkan benih, nggak pernah menyiapkan orang yang menjaga itu penaburnya, ya, ladangnya, benihnya, penaburnya paling tidak. Lalu menuai, itu namanya kan merampok ladangnya orang lain. Lu pernah mikir nggak? Ini kan simple, tapi gereja nggak pernah mikir. Loh, jujur gak cepet jawab pertanyaan saya. Ladang gak pernah punya. Kalau toh punya ladang, gak ada petani goblok. Oh, itu lahan kosong, ayo ngabur. Olah dulu. Siapa yang punya kebun di Brastagi? Diolah dulu bukan? Loh, saya tanya iya atau tidak? Nah, ladangnya ada tidak? Ada, yang mana itu? Brastagi? Bukan, saya bukan tanya itu. Oke, sudah ketemu ladangnya, siapa yang ngolah? Nomor 3, setelah diolah, cari benih yang terbaik, bibit unggul istilahnya. Setelah ketemu bibitnya, siapkan apa? Penaburnya. Yang kelima, siapkan yang menjaga tanaman itu supaya nggak dimakan oleh hama. Yang menjaga ini pun harus dikenal baik-baik, ahli. Nah, setelah sekian waktu, tergantung pohon apa, benih apa yang kita tanam, ada batasnya. Nah, baru penuai disiapkan. Pemuritan nggak pernah cari murid. Penuaian nabur aja nggak pernah nuai. Keren betul itu gereja. Sadar nggak kita bodoh? Sudah berapa puluh persen Alkitab nggak nyuruh itu apa kita lakukan. Contoh berikut, maaf ya, jangan tersinggung. Kita harus mau belajar, betul? Hari ini seluruh dunia memperingati kenaikan Tuhan Yesus. 10 hari kemudian hari apa? Ayo, 10 hari kemudian setelah kenaikan hari apa? Pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Ayo kita baca Kisah Rasul 2. Setelah Pentakosta terjadi, pasal 2 ayat 41, gereja di hari pertama tambah berapa jumlahnya? Dari 120 ditambahi berapa? Ayat 41, baca Alkitab saudara. 3.000 jiwa.
Itu hari pertama. Wow. Kalau Petrus model pendeta zaman sekarang, dia tinggal ngitung kolektenya berapa, ini 3.000 anggota. Maaf, saudara, tapi mereka nggak ngitung itu. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan berapa jam itu membaptis 3.000 orang dalam satu hari. Udah, ayat 47. Sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang. Nah, ini yang penting. Dan berapa kali sebulan? Tiap-tiap hari terjadi apa? Ayo baca. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini bedanya gereja yang benar dengan gereja akhir zaman. Gereja yang benar itu harusnya tiap-tiap hari bertambah dengan orang yang diselamatkan. Tapi gereja akhir zaman tiap minggu tambah simpatisan. Beda. Kenapa tambah simpatisan? Saudara, tanya data Departemen Agama. Jumlah orang Kristen itu kecil penambahannya. Tapi jumlah gedung gereja, tempat kebaktian, tambahnya luar biasa banyaknya. Saya nggak tahu ini yang keberapa di Medan. Artinya apa? Kebaktian tambah, gedung kebaktian tambah, tapi orangnya nggak signifikan tambahnya seperti bertambahnya jumlah kebaktiannya. Artinya apa? Loh, siapa jauh saya tanya. Jadi artinya apa itu? Apa? Nah, pin nggak jelas, saya coba ngomong. Tidak bertumbuh, itu masih terlalu halus. Yang paling kasar apa? Coba jawab. Nah, cuma pindah-pindah simpatisan. Gereja sudah seperti rumah makan. Lagi saya orang Medan, makan aja tadi. Jangan marah, saya juga suka makan. Ada restoran baru, ayo coba. Nah, gereja dianggap restoran baru. Oke. Kalau hari pertama langsung 3.000 jiwa. Lalu firman mengatakan tiap-tiap hari mereka ditambah oleh Tuhan dengan orang-orang yang diselamatkan. Saya tanya, 2 bulan kemudian kira-kira jadi berapa anggota gereja itu? Ayo, jangan kali 3.000 terus tiap hari terlalu ekstrim. Enggak segitu. Ayo, dalam waktu 2 bulan gereja itu jadi berapa anggotanya kira-kira? Hitung aja, nggak apa-apa. Berapa? 4.000. Terlalu sedikit. Nggak percaya saya kalau tiap hari ditambahkan berapa, Pak? 6.000. Terlalu sedikit. Iya, kira-kira 9.000, 10.000-an. Itu tiap-tiap hari. Pertanyaan saya, dengar ya. Dikumpulkan di mana orang sebanyak itu? Saudara pernah baca Kisah Rasul? Petrus sebagai pemimpin, betul? Paulus belum ada. Pernah gak kita baca ayat Petrus buat panitia pembelian tanah dan pembangunan gedung? Siapa jawab? Tidak ada. Yang kedua, kalau toh mereka nggak beli tanah atau bangun gedung, 9.000 orang itu banyak atau sedikit? Jelas banyak. Masih ingat pada zaman itu hanya ada 2 gedung besar yang kemungkinan bisa dipakai untuk mereka kumpul. Gedung apa saja? Cuma 2 zaman itu. Cepat. Cuma 2. Aduh, aja kok susah jawabnya. Apa? Bukan pengadilan, bukan. Ayo, cuma ada 2 gedung besar zaman itu. Bait suci, betul? Gede dengan istana Herodes. Pertanyaannya, mungkin nggak Petrus sewa untuk kebaktian? Ayo jawab. Tidak. Kenapa tidak mungkin sewa? Ada 2 juga jawabannya. Cepetan, ini cara saya berpikir. Mungkin tidak mereka sewa gedung untuk kebaktian, salah satu itu. Tidak mungkin. Ya kenapa? 1. Nah, Dokter Endang bilang nggak punya duit, betul.
Kecuali dokter Endang di situ zaman itu pas ada duitnya, dia yang bantu sewanya. Enggak banyak. Bagaimana kita akan memuridkan kalau nggak pernah diajar?